Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan 3 yang akan membahas lanjutan string dan input. Kita langsung saja. Yang pertama, menghitung digit karakter. Untuk menghitung digit karakter string, kita menggunakan metode length. L-E-N-T-H buka tutup kurung. Oke, contohnya di sini ada belajar PBO memiliki 11 karakter string. Cara menghitungnya D1, E2, L3, A4, J5, A6, R7, spasi 8, P9, D10, dan O11. Jadi belajar spasi PBO memiliki 11 karakter string. Berikutnya ada string buffer. String buffer digunakan untuk merepresentasikan urutan karakter yang dapat dikembangkan dan ditulis ulang. String buffer dapat disisipi karakter dan substring di tengahnya atau ditambah di belakangnya. Nah, ini contohnya. Saya buat gabungan length buffer string untuk nama programnya. Oke, kita langsung ke Creator-nya saja. Oke, di sini untuk nama kelas sama dengan nama file. Di sini sudah ada string kalimat. Untuk yang pertama ya, untuk yang paragraf 1 yang ini ada dua variabel. Yang pertama variabel kalimat dengan tipe data string dan nilai dari variabelnya yaitu ISP spasi atma spasi luhur spasi pangkal pinang. Kemudian berikutnya, variabel yang kedua yaitu PJG dengan tipe data integer. Untuk PJG itu nilainya yaitu nilai variabelnya selamat belajar Java .length. Kenapa ada .length di sini? Karena seperti kita ketahui, int atau integer itu fungsinya untuk mengolah data-data yang bersifat angka yang bisa dihitung. Oleh karena itu di sini kita juga sudah tahu selamat belajar Java ini merupakan tipe datanya string. Jadi kita tambahkan di belakangnya ada .length supaya nanti dibacanya dia merupakan variabel integer. Oke, ini nanti hasil cetakannya jadi apa nanti kita bahas. Kemudian berikutnya ini ada system out print learn. Tidak ada isinya sama sekali, ini artinya untuk spasi. Kemudian berikutnya string buffer. Di sini string buffer itu kita menggunakan append. Gunanya untuk menyisipkan kata baik di depan, di tengah ataupun di belakang. Kemudian di sini ada satu variabel yaitu variabel kata dengan tipe data string. Nilai variabelnya yaitu atma. Kemudian di sini rumusnya SB append buka kurung ISB spasi tutup kurung. Kemudian append buka kurung kata, tutup kurung, append, buka kurung, spasi luhur. Oke, kita langsung jalankan saja programnya. Kayaknya hasilnya jadi satu. Yang pertama yang kecetak yaitu system out dengan variabel kalimat. Variabel kalimat itu isinya ISB atma luhur pangkal pinang ya, karena di sini kalimat isinya ISB atma luhur pangkal pinang. Kemudian panjang variabel kalimat itu sebanyak 28. Kita hitung sama-sama apakah panjang dari variabel kalimat ini beneran 28. Oke. I1 S2 D3 spasi 4 A5 T6 M7 A8 spasi 9 L10 U11 H12 U13 R14 spasi 15.
P16, A17, N18, G19, K20, A21, L22, P23, I24, N25, A26, N27, dan G28. Jadi panjang variabel kalimatnya ini yaitu 28 karakter. Kemudian berikutnya di sini ada panjang variabel PJG sebanyak 20. Jadi di sini langsung dipanggil ya, panjang variabel PJG petik 2 plus PJG. Karena di sini sudah ada titik lengthnya. Jadi dia langsung otomatis mengisikan angka 20. Oke, mari kita hitung apakah benar panjang dari variabel PJG itu sebanyak 20. Oke, yang pertama S1, E2, L3, A4, M5, A6, T7, spasi 8. Kemudian berikutnya B9, E10, L11, A12, J13, A14, R15, spasi 16. Kemudian lanjut lagi J17, A18, V19, dan A20. Berarti panjang variabel PJG yaitu 20. Kemudian berikutnya tadi saya kasih tahu sistem outrange kalau kosong ini artinya dia akan memberikan spasi, jadi tidak ada rapat ya. Jadi maksudnya di sini ada jarak antara panjang variabel PJG dengan cetakan ataupun output berikutnya. Oke, di sini berikutnya ada dua variabel. Yang pertama string buffer, itu nama variabelnya SB. Kemudian di sini new string buffer. Kemudian variabel yang kedua yaitu kata dengan tipe data string, nilainya atma. Kemudian di sini ada sb titik append, isb titik append, kata titik append, luhur. Jadi di sini maksudnya kita akan menyisipkan atma itu ada di tengah-tengah. Misalnya di sini kan ISB titik append kata, katanya itu apa? Oh, ternyata katanya atma. Maka nanti yang tercetak di sini yaitu ISB atma luhur. Ini kenapa ada jarak? Kalau punya kalian itu mungkin nanti hasil punya kalian itu seperti ini ya. Nah, seperti ini saya ulang lagi. Nah, ini kalau outputnya kalian ISB atma luhur tanpa spasi, itu karena kalian tidak memakai spasi. Kalau tadi saya kan ada spasi di sini, sesudah B-nya ISB saya kasih spasi, kemudian sebelum L-nya luhur saya kasih spasi. Jadi ketika saya running ini akan menjadi ISB spasi atma spasi luhur. Atau kalau kalian tidak mau kayak gitu, caranya bisa juga pakai kayak gini ya. Di atmanya saja yang kalian kasih spasi. Nah, ini sebelum A-nya atma kalian kasih spasi, dan sesudah A-nya atma itu kalian kasih spasi. Untuk ISB dan luhurnya tanpa spasi, ketika kita running maka hasilnya akan seperti ini. Oke, ISB spasi atma spasi luhur. Jadi bebas kalian ya, mau spasinya sesudah B-nya ISB dan sebelum L-nya luhur, atau mau kasih spasi di sebelum dan sesudah atma. Itu tergantung kalian. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini kemudian berikutnya hasilnya ini variabel kalimat yang sudah mazhur pangkal pinang, panjang variabel kalimat 28, panjang variabel PJG 20, dan yang bakal tercetak string buffernya itu ISB atma luhur. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya di sini ada membuat array karakter string. Metode yang digunakan ada dua. Yang pertama metode toChar array, kemudian metode yang kedua yaitu metode getChar. Yang pertama metode toChar array. Karena metode ini mengembalikan array bertipe char, maka perlu mendeklarasikan variabel bertipe array char untuk menyimpan hasil char array dari string. Kemudian berikutnya ada metode getChar.
Adapun argumennya itu nanti ada 4 deklarasi. Yang pertama, dia akan mendeklarasikan awal posisi pada string dalam integer. Kemudian yang kedua, akhir posisi pada string dalam integer. Kemudian yang ketiga, nama variabel array char yang digunakan untuk menyimpan. Dan yang keempat, posisi indeks pertama untuk menyimpan karakter pertama dalam integer. Oke, ini nama programnya array string. Kita langsung masuk ke gcreator-nya. Oke, ini untuk array string-nya, nama program array string. Jadi nama kelasnya sama dengan nama file. Kemudian di sini untuk yang pertama, di sini ada 2 buah variabel. Yang pertama variabel kalimat dengan tipe data string. Dan nilai dari variabel kalimat itu adalah ISB atmaluhur. Kemudian berikutnya variabel yang kedua yaitu array kalimat. Array kalimat dengan tipe data char. Kemudian di sini sudah ada kalimat toChar array. toChar array ini yang nantinya akan mengembalikan string tersebut ke dalam bentuk array char. Oke, nanti ini yang tercetak yaitu kalimat. Kemudian tercetak yang keduanya itu menggunakan perulangan for. Kemudian berikutnya yang bawah itu menggunakan metode getChar. Ada satu variabel yaitu variabel get kalimat dengan tipe data char. Di sini ada new char 8. Kemudian kalimat titik getChar 3,8, get kalimat, 0. Inilah yang tadi disebutkan argumen dalam metode getChar. Oke, kita jalankan dulu projectnya baru saya jelaskan. Oke, hasilnya. Nah, ini hasilnya. Yang pertama itu, cetakan yang pertama ini ya. String kalimat. String kalimat berarti isinya yaitu ISB atmaluhur. Oke, benar. Kemudian yang kedua cetak string baru toChar array. Oke, string baru toChar array, aman. Kemudian berikutnya di sini ada fungsi perulangan sederhana. Ada for in i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari array kalimat titik length, i plus plus. Oke, ini saya jelasin ya. Tadi kan di sini kan kalimat ini berarti ISB atmaluhur. Oke, ISB atmaluhur. Kemudian berikutnya di sini maksudnya I itu dimulai dari 0, berarti 0, kemudian I lebih kecil dari array kalimat titik length. Array kalimat titik length itu artinya kita disuruh menghitung panjang dari si array kalimat ini ada berapa sih? Array kalimat ini ya, array kalimat. Array kalimat itu isinya kalimat titik toChar array. Berarti kita harus menghitung kalimat itu ada berapa karakter. Kalau tadi kan karakternya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 14 karakter untuk kalimatnya. Berarti di sini nantinya adalah I sama dengan 0, di mana I lebih kecil dari 14, kemudian I plus plus artinya dia akan mengalami penambahan. Oke, yang pertama kemudian jika memenuhi kondisi dari I sama dengan 0, I lebih kecil dari 14, maka kerjakan statement ini. System out println array kalimat I. Oke, kita mulai ya. Ketika I sama dengan 0. I sama dengan 0. Maka yang tercetak apa?
I sama dengan 0. Yang tercetak itu adalah berarti huruf I. Kenapa bisa huruf I? Karena dia ngitungnya ini dari 0 ya, dimulai dari 0 bukan dari 1. Berarti I-nya 0. I0-nya itu berarti I sama dengan 0, maka karakter yang dicetak itu adalah I. Oke, kemudian berikutnya I++ artinya mengalami penambahan, berarti I-nya kemudian I sama dengan 1. I sama dengan 1. Apakah 1? I sama dengan 1 ya. 1 lebih kecil dari 14? Ya, benar. Berarti memenuhi kondisi ya. Berarti yang tercetak itu adalah S. Kemudian berikutnya saya buat di samping saja. Ketika I sama dengan 3, ternyata 3 lebih I sama dengan 3 karena dia bertambah ya. Ini I sama dengan 0, cetakannya I, kemudian I sama dengan 1, 1 masih lebih kecil dari 14, maka yang tercetak itu adalah S. Kemudian I sama dengan 2. 2, I sama dengan 2, 2 lebih kecil dari 14, maka yang tercetak berikutnya itu adalah B. Kemudian berikutnya kita lanjut lagi ke I sama dengan, saya langkah ya, kalau tadi udah 0, 1, 2, sekarang supaya cepat kita larinya ke I sama dengan 13. I sama dengan 13, ini kondisinya ya. Sorry. Oke, ini kondisinya. Sekarang I sama dengan 13. I sama dengan 13. 13 lebih kecil dari 14. Oke, masih masuk ya. Berarti nanti I13-nya ini akan mencetak huruf U. Benar nggak? H ya? Atau R? Nanti kita coba dulu. I sama dengan 13 itu kecetaknya apa? I itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 2, spasi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, berarti I sama dengan 13-nya itu adalah R. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi ya, I-nya sama dengan 14. Oke, kita cek kondisinya I sama dengan 14. Apakah 14 lebih kecil dari 14? Tidak ya. 14 itu sama dengan 14. Dia tidak memenuhi kondisi lagi. Berarti sudah cukup sampai di I sama dengan 13. Jadi nanti yang kecetak itu adalah ISB Atma Luhur. Dia akan mencetak ke bawah karena 1-1 ya. Karena dia bertipe data char, mengembalikan string ke dalam bentuk array char. Array char itu satu karakter. Jadi seperti ini ISB spasi Atma spasi LUHUR. Itu untuk metode to char array-nya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya itu ada metode getChar. Metode getChar. Nah, di sini ada satu variabel ya, yaitu variabel get kalimat dengan tipe data char. Di mana di sini ada new char 8. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian kalimat titik getChar 38, get kalimat 0. Oke, yang di sini maksudnya di sini variabelnya itu akan disimpan di dalam nilainya itu akan disimpan di dalam variabel get kalimat. Kemudian di sini kalimat titik getChar 3,8, get kalimat, 0. Maksudnya di sini adalah
Nah, maksudnya di sini adalah kita masih menggunakan kalimat yang ini ya. Kalimat titik get char, berarti ngambilnya dari kalimat. Di sini tadi argumennya itu ada 4. 3 ini merupakan awal posisi string dalam integer. Berarti kita mau mengambil karakter yang dimulai karakter yang di posisi ketiga. Kemudian ini mulainya itu dari karakter ketiga, kemudian diakhiri dengan karakter yang ke-8, kemudian nanti get kalimat ini merupakan tempat penyimpanan array-nya, dan kemudian berikutnya 0. 0 ini maksudnya nilai penyimpanannya itu dimulai di indeks keberapa. Kita di sini taruhnya di indeks ke-0. Oke. Kemudian berikutnya di sini kalimat titik get char 3. 3 itu karakternya itu karakter yang ketiga itu adalah hitungnya dari 0 ya, karena di sini indeks pertamanya itu dimulai dari 0, berarti kita ngitungnya dari 0. 0 1 2 3. Berarti di sini I-nya 0, S-nya 1, B-nya 2, spasinya 3. Berarti nanti akan dimulai dari spasi. Oke, ini ya, ada spasi ya. Kemudian berikutnya di sini diakhiri dengan yang kedua, ini 8 ini maksudnya karakter terakhirnya itu yaitu karakter ke-8. Karakter ke-8 tadi kan berarti spasinya itu di nomor 3, berarti A ini nomor 4. Sorry, A ini 4, T-nya 5, M-nya 6, A-nya 7, dan spasinya 8. Berarti ini maksudnya itu atma sampai spasi ya. Berarti maksudnya itu 3 ini, 3, 8 dimulai dari posisi ketiga dan diakhiri di posisi ke-8. Itu artinya bakal mencetak spasi, atma, spasi. Kemudian nanti akan disimpan ke dalam variabel get kalimat. Ini kenapa kita ngitungnya dari 0? Karena mulai indeks pertamanya itu kita kasih nilai 0. Lalu di sini sama juga dengan yang sebelumnya, ada perulangan sederhana di mana integer I sama dengan 0. Oke, I sama dengan I sama dengan 0. Kemudian I lebih kecil dari get kalimat titik length. Get kalimat titik length, berarti ini ya nilainya. Get kalimat titik length itu panjangnya berapa? Misalnya di sini kita buat itu adalah get kalimat itu kan dapatnya dari sini ya. Get kalimatnya ada. Oh iya. Get kalimat titik length, karena kita mau ngambilnya, kita ambil tenangnya aja ya. Di sini ada 8, berarti I lebih kecil dari 8. Kemudian di sini I plus plus. Oke, kita mulai. I itu sama dengan 0. Berarti nanti dia akan menghasilkan apa di sini? I dimulai dari I sama dengan 0. 0-nya itu berarti dia dari spasi ya tadi ya. Karena kita kan mintanya itu 0, berarti ngambilnya itu dimulai dari karakter ketiga. Berarti karakternya itu spasi. Kemudian I-nya itu sama dengan 3. 3 itu berarti menghasilkan ini ya, 3-nya itu menghasilkan, 0-nya kan spasi. Berarti 0, 1, 2, 3, M. Sini M. Kemudian di sininya lagi I sama dengan 5 itu
I sama dengan 5 itu akan menghasilkan spasi juga. Nah, ini ya. Jadinya dia akan mencetak ke bawah, mengembalikan string ISB atma luhur ke dalam bentuk array char. Itu menggunakan dua buah metode. Yang pertama metode toChar array dan yang kedua menggunakan metode getChar yang argumennya itu dimulai dari karakter ketiga, diakhiri dengan karakter ke-8 dan nanti akan disimpan di variabel get kalimat yang dimulai dari indeks ke 0. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, itu outputnya. Kemudian berikutnya mendapatkan string dari array karakter. Oke, kalau tadi kita mendapatkan array dari string, sekarang kita mendapatkan string dari array karakter, berarti kebalikannya. Oke, langsung saja di sini untuk mengembalikan char ke dalam bentuk string, kita menggunakan metode copy value of. Kemudian sini ada char, buka tutup kurung siku, kemudian variabelnya array char. Nama programnya kita buat dengan array string 2. Kita langsung saja ke gcreatornya. Oke, di sini nama programnya array string 2 sama dengan nama kelasnya array string 2 juga. Di sini ada satu variabel yaitu variabel array str dengan tipe data char buka tutup kurung siku. Ini memang ya kalau char, kalau kita mau menampung dengan nilainya itu banyak, kita harus menggunakan array, kurung array ini atau buka tutup kurung siku. Kemudian mendefinisikan nilainya harus menggunakan kurung kurawal, kemudian setiap karakternya harus diapit oleh petik 1. Seperti ini, sama dengan buka kurung kurawal petik 1A, petik 1, koma, petik 1T, petik 1, koma, petik 1U, petik 1, koma, petik 1R, petik 1, kemudian tutup kurung kurawal, titik koma. Begitulah untuk mendefinisikan data dengan tipe data char supaya bisa menampung banyak karakter. Kemudian berikutnya di sini ada perulangan sederhana lagi. Kemudian di sini kita akan menggunakan tadi metode copy value of array str. Array str ini nama variabelnya. Oke, kita langsung running saja. Oke, ini ya, char array str system out println array char. Jadi supaya char ini bisa terpanggil ke dalam bentuk array charnya, kita harus menggunakan perulangan sederhana. Integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari array str length, kemudian i plus plus. Kemudian di sini berarti i sama dengan 0. Atma luhur ini ada berapa? Oh, di sini ada spasi ya, jangan lupa ya. Berarti di sini ada mulainya, i-nya dimulai dari sama dengan 0. Berarti di sini ada 10. Berarti ini nanti sampai 10. Kondisinya i sama dengan 0. I sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari 10. Kemudian i akan mengalami penambahan. Kenapa dia lebih kecil dari 10? Karena ini kan panjang dari array str ini ada 10 karakter ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, spasinya dihitung 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, di sini kemudian yang bakalan kecetak di sini ketika i sama dengan 0, kemudian i 0 itu lebih kecil dari 10, maka yang tercetak pertama itu adalah huruf A besar. Kemudian ketika i sama dengan 3, i 3 itu lebih kecil dari 10, berarti yang kecetak itu adalah 0, 1, 2. Ini 0, 1, 2, 3, A lagi yang kecetak ya. A,
Kemudian kita coba lagi I-nya sama dengan I sama dengan 9 ya. 9 lebih kecil dari 10, iya benar masih masuk kondisinya. Karakter yang ke-9 itu berarti ada di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti R. Kemudian kita masuk lagi ketika I sama dengan 10. 10 lebih kecil dari 10, oh tidak memenuhi kondisi ya. Kenapa tidak memenuhi kondisi? Karena 10 itu sama dengan 10. Berarti I kita sampai dengan 9. Maka yang tercetak di sini ya, A, T, M, A, spasi L, U, H, U, R. Itu untuk mengembalikan string ke dalam bentuk array-nya. Kemudian di sini ada cetakannya, string copy value of. Ini ya, untuk mengembalikan char tadi ke dalam bentuk string, kita menggunakan metode copy value of array str. Jadi array str ini akan dikembalikan lagi ke dalam bentuk string, yang dimana nanti str-nya ini akan menghasilkan Atma Luhur. Oke, kita lanjut lagi ke ini yang tadi. Outputnya array char Atma Luhur. Kemudian array char ini akan dikembalikan ke dalam bentuk string yang menghasilkan Atma spasi Luhur. Oke, next. Lanjut lagi slide berikutnya. Kita akan membahas input data. Input data, kelas input data itu ada 3. Yang pertama buffer reader, kemudian data input stream, kemudian ada JOption pane. Dan library-nya itu ada 2. Library yang pertama, library function java.io.bintang. Kemudian nanti dalam library ini kita akan menggunakan buffer reader dan data input stream. Kemudian library yang kedua yaitu library function javax.swing.bintang. Ini akan digunakan JOption pane. Nah ini yang pertama, kita akan membuat input dengan menggunakan kelas buffer reader. Adapun nama programnya yaitu input. Oke, kita langsung saja ke JCreator-nya. Nah di sini ada package, yaitu package import java.io.bintang. Ibaratnya, oke nanti lanjut. Kemudian berikutnya di sini nama filenya input, maka nama kelasnya juga input. Oke, kemudian di sini ada public static void main string args ditambah dengan throws exception. Nanti akan saya jelaskan apa fungsinya dari throws exception ini. Kemudian berikutnya sini ada try dan ada catch. Jadi throws exception ini, jadi ketika kita salah melakukan input data tidak sesuai dengan inputan datanya, maka dia akan melempar ke exception-nya. Jadi di sini nanti ada try, ada catch. Catch akan menangkap exception-nya. Oke, yang pertama try. Di sini di dalam try itu ada 2 variabel. Yang pertama variabel nama dengan tipe data string. Dan yang kedua itu ada variabel umur dengan tipe data integer. Setelah kita mendeklarasikan variabelnya, kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses instansiasi. Di sini buffer reader, kemudian nama variabelnya yaitu tulis. Di sini bebas ya, kalian mau tulis, mau cetak, terserah kalian. Kemudian sama dengan new buffer reader, new input stream reader system in. Kemudian nanti ketika kita running, yang pertama kali tercetak itu adalah system out pane, masukkan nama Anda. Ini bukan nama kalian ya yang kalian tulis ya, tulis aja masukkan nama Anda, bukan Budi, bukan Andi, bukan Desi, bukan ya. Tapi cukup tulis dengan masukkan nama Anda. Kemudian di sini nanti nama sama dengan tulis titik read line.
Jadi ini fungsinya nanti dia akan meminta inputan ke kalian dan kalian akan mengisi inputannya. Kemudian berikutnya, yang kedua, itu ada masukkan umur Anda. Di sini variabel umur itu sama dengan integer, titik parse in, titik tulis, titik readline. Itulah bedanya antara string dengan integer. Kalau string dia langsung bablas aja. Nama sama dengan tulis titik readline. Sedangkan kalau integer di sini ada umur sama dengan integer titik parse in. Integer titik parse in, tulis titik readline. Itu perbedaan antara string dengan integer. Ketika kalian selesai mengisinya, maka nanti yang akan tercetak itu adalah nama Anda. Nama Anda itu siapa? Diambil dari variabel namanya. Kemudian di sini ada umur. Umurnya kalian itu berapa? Nanti dia akan mengambil nilainya dari variabel umur. Oke, ini catch exception IE-nya. Nanti cetak adalah data yang diinput salah. Oke, kita langsung saja running programnya. Oke, ini ya, build outputnya proses complete. Kemudian general outputnya. Nah, di sini dia langsung minta ya. Ini bukan saya yang tulis. Dia langsung ketika kita running program, dia mintanya masukkan nama Anda. Langsung kita tulis ya namanya siapa sini. Misalnya saya tulis nama saya aja ya. Nama saya. Oke, masukkan nama Anda. Nama saya Dwi Yuni Sofania. Kemudian tekan tombol enter. Nah, ketika kita tekan tombol enter, dia akan otomatis muncul masukkan umur Anda. Umur saya 27. Nah, di sini umur saya 27 ya. Kalau sudah selesai menginput nama dan umurnya, tekan enter lagi. Nah, di situ akan tercetak ya. Nama Anda Dwi Yuni Sofania, umur Anda 27 tahun. Jadi yang ini maksudnya yang pertama, ini dia komputernya itu nyuruh kita masukin outputnya itu kalian itu maunya apa sih dia menawarkan. Masukkan dulu namanya, masukkan dulu umurnya, baru nanti akan dicetak oleh si komputernya. Kemudian kita masuk lagi, kita jalankan lagi ya programnya biar jelas. Oke, sini ya, masukkan nama Anda. Saya tulis misalnya sekarang namanya Budi ya. Kemudian Budi, saya tekan enter. Masukkan umur Anda, misalnya umurnya 17 ya, 17 tahun. Nih, saya tulis tahun nih. Ketika saya tulis 17 tahun, apakah yang akan muncul? Tadi kan saya cuma angka aja. Nah, sekarang saya tambah dengan tahunnya. Oke, data yang diinput salah. Kenapa salah? Karena di sini salahnya itu karena umur itu tipe datanya yaitu integer. Sedangkan kalau kita masukin tahun, tahun itu kan merupakan string. Jadi nanti dia akan melemparnya ke dalam catch exception karena dia tidak sesuai ya. Jadi sini ada try. Kalau dia benar, kalau kalian isiannya benar, dia akan mengerjakan try. Kalau isiannya kalian salah, maka dia akan mengerjakan catch-nya. Jadi makanya di sini data yang diinput salah. Oke, paham ya? Jadi di sini kalian, kalau tipe datanya integer, kalian harus memasukkan tipe data yang angka. Tapi kalau string kalian mau masukin angka juga itu tidak masalah, karena dia akan membacanya itu merupakan kata. Dan itu tidak membutuhkan hitung-hitungan. Oke, kita coba ya. Oke, muncul masukkan nama Anda. Di sini kita tulis Andi, enter. Masukkan, saya ulang lagi ya. Oke, ini. Nah, ini masukkan nama Anda. Misalnya saya tulis namanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Enter. Umurnya 17 tahun. 17 aja ya, tahunnya jangan. Nah, ini tetap ya, walaupun namanya kalian menggunakan angka, itu tidak masalah, karena ini merupakan tipe data string. Jadi komputernya nganggap angka ini tidak membutuhkan hitungan, ya dia bakal membaca itu merupakan kata-kata. Oke, jadi ini tadi kesimpulannya kalau
tipe datanya integer harus memasukkan dengan angka juga, bukan dengan kata-kata. Nah, ini ya, sudah ada ya. Tadi sistem outprint learn, nama Anda, namanya dari variabel sini kan, tulis titik readline. Karena di sini kita buat tulis, maka panggil jugalah di sini tulis. Kalau kalian buat di sini cetak, maka panggil jugalah cetak titik readline, cetak titik readline, kayak gitu ya. Jadi ini bebas kalian mau kasih namanya apa. Tulis, cetak, yang penting konsisten. Kalau di sini tulis, ya tulis aja semuanya yang ada tulis titik readline, pakai tulis. Kalau di sini kalian cetak titik readline, cetak titik readline. Nah, sini ada masukkan nama Anda, isinya itu diambil dari variabel nama. Ke sini umur Anda, petik 2 plus umur diambil dari umur, kemudian ditambah. Kalau kalian kan ini sudah kita tambahkan dengan tahunnya. Jadi ketika kita tekan tombol enter, nanti dia akan otomatis nambahin tahun di belakang umurnya. Jadi kita tidak perlu nulis lagi karena di sini sudah kita definisikan tambah dengan kata tahun. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang tadi. Selanjutnya, outputnya begini, masukkan nama Anda, umur Anda, ini hasilnya. Next, kemudian berikutnya kalau tadi input menggunakan buffer reader, sekarang kita menggunakan kelas JOptionPen. Nama programnya yaitu input JOption. Kita langsung saja ke JCreator-nya. Nah, di sini kalau tadi ya sebelumnya ya kita bahas lagi di input menggunakan kelas buffer reader itu kita menggunakan package-nya itu, library function-nya itu menggunakan java.io.bintang. Itu kalau kita menggunakan buffer reader. Nah, sekarang kita menggunakan JOptionPen itu menggunakan library function import javax.swing.bintang. Ini nama kelas sama dengan nama file. Karena file kita tadi input JOption, maka nama kelasnya juga input JOption. Masih sama juga, di sini ada public static void main string args throw exception. Jadi ketika kita salah input data, maka dia akan melemparkannya ke exception yang di sini catch exception IA. Oke, di sini sama juga, sama dengan yang buffer reader tadi. Di sini ada try dan di sini ada catch. Oke, sama. Di sini juga ada dua variabel. Variabel nama tipe data string, variabel umur tipe data integer. Kemudian di sini deklarasinya mulai berbeda. Nama sama dengan JOptionPen titik show input dialog ke kurung masukkan nama Anda. Kemudian umur sama dengan integer, sama ya kalau tadi tulis titik readline. Kalau di sini integer parse in, sini juga ada integer titik parse in. JOptionPen show input dialog masukkan umur Anda. Untuk cetakan outputnya itu sama juga kayak yang sebelumnya. Nama Anda nama, umur Anda umur plus tahun. Oke, kita langsung saja jalankan projectnya. Ini apa bedanya? Oke, buat outputnya proses complete. Channel outputnya mana dia tadi? Oke, bentar. Nah, ini akan muncul input dialog. Yang mana input dialog itu dia akan meminta nama kita di sini ya tadi ya. Masukkan nama Anda, masukkan nama Anda. Kita tulis nama saya nih ya. Oke, kalau sudah masukkan nama Anda, oke, klik oke. Kemudian masukkan umur Anda ini ya, tadi show JOptionPen, show input dialog, masukkan umur Anda. Kita masukkan umurnya. Kalau sudah klik oke, maka general outputnya tercetaknya di sini ya. Tuh,
Dwi Yuni Silvania, umur Anda 27 tahun. Yang membedakan antara input dengan menggunakan buffer reader dengan menggunakan J option pen ini yaitu hanya di tampilannya saja. Kalau untuk input J option dia lebih enak ngeliatinnya karena akan muncul show input dialognya. Sedangkan untuk hasil cetakannya masih sama antara buffer reader dengan J option pen-nya. Oke, ini sama juga ya kayak yang tadi ya. Kalau kita salah misalnya nih ya, saya running lagi programnya. Masukkan nama Anda, Andi. Oke. Masukkan umur Anda, 17 tahun. Oke. Nah, hasil keluarannya yaitu data yang diinput salah karena umur tidak boleh diisi dengan tidak boleh ada unsur-unsur kata karena di sini umurnya sudah kita deklarasikan dengan tipe data integer. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, ini untuk kelas J option pen-nya. Ini ya hasilnya ya, kita disuruh input nama, kemudian input umur, outputnya seperti ini. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini saya punya tugas untuk kalian. Kalau yang pertama ini, kalian pasti sudah tahu ya, ini pasti menggunakan kelas buffer reader. Di mana nanti kalian akan, saya suruh input 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini akan ada 6 variabel ya, dengan tipe data kalian sendiri yang menentukannya. Ada 6 variabel yang isinya nama Anda, NIM Anda, mata kuliah, ruangnya, kemudian dosennya, dan harapannya apa, dan hasil cetakannya akan seperti ini. Hello Samiun, ngambil dari sini ya. NIM Anda, ini otomatis ya, bukan kalian, maksudnya ini tercetaknya dari inputan yang tadi, nanti masukkan nama Anda, muncul, kalian ketik Samiun, masukkan NIM Anda, kalian ketik lagi, muncul. Jadi ini bukan kalian murni ketik nama Samiunnya langsung di codingannya, tidak ya. Pokoknya ketika kalian running projectnya ya disitulah kalian baru masukin namanya, NIM-nya, mata kuliahnya, sampai dengan harapannya kalian masukin waktu programnya di running. Ini untuk tugas atau latihan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada yang kedua ya. Tugasnya sama juga kayak yang tadi. Di sini kan ada masukkan nama Anda, masukkan umur Anda. Kemudian saya cuma menambahkan 2 variabel lagi dari yang sebelumnya. Di sini ada jenis kelamin. Kemudian masukkan kontak Anda. Nah, jadi ini otomatis ya kalian ngisinya di sini, bukan ngisinya di codingan ya. Nama, umur, jenis kelamin, dan kontak itu ngisinya ketika program di running, bukan diketik manual di codingan. Oke, lanjut lagi. Oke, ternyata untuk pertemuan ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menyimak video ini dan mengerjakannya ataupun menerapkannya supaya kalian juga mendapat ilmu. Dan terima kasih sekali atas perhatiannya karena sudah menyimak. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat dan bahagia selalu.